Saudara siap untuk kita belajar firman Tuhan pagi ini? Oke, jadi kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari 2 minggu lalu. Judul khotbah saya kasih judul Godfidence atau Godly Confidence. Ya, jadi bulan-bulan ini kita sedang belajar tentang Godfidence. Nah, apa itu Godfidence? Godfidence adalah kepanjangannya dari godly confidence. Ya, jadi Godfidence adalah memiliki kepercayaan penuh pada kekuatan dan kemampuan Tuhan dengan kehadirannya di dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kita? Ya. Kita lihat satu ayat dalam Filipi 4 ayat 13. Di situ firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, dia berbicara bahwa segala tantangan yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, segala proses yang kita alami, itu kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, bahwa segala hal yang kita alami kalau kita punya kepercayaan pada Tuhan, di dalam Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Ya, saudara. Nah, Rasul Paulus, kalau kita belajar tentang hal ini, kita bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus yang telah menghadapi pasang surut kehidupan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 12, ayat sebelumnya dari yang kita baca ini. Rasul Paulus katakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tetapi semuanya itu dapat kutanggung di dalam Tuhan. Amin ya saudara. Nah, Paulus kita lihat kalau dari apa yang Rasul Paulus sampaikan, dia memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa di dalam segala keadaan, Tuhan pasti memberi kemampuan dan kekuatan untuk menghadapinya. Dan kalau kita percaya penuh pada Tuhan, kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita semua keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Nah, saya ingin bahwa kita lihat perbedaannya godly confidence dan self-confidence. Kalau self-confidence dikatakan bahwa kita percaya kepada kemampuan diri kita. Ya, self-confidence. Nah, bukan berarti saya mau katakan bahwa kita tidak boleh memiliki confidence, kita tidak boleh memiliki kepercayaan. Tapi yang penting adalah di mana saudara menaruh kepercayaan saudara. Ya, di mana saudara taruh kepercayaan saudara? Apakah kepercayaan saudara taruh di dalam Tuhan atau pada diri saudara sendiri, pada kemampuan saudara, pada kebisaan saudara? Ya. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Nah, banyak orang yang menaruh confidence-nya di dalam kepercayaan kemampuan dirinya sendiri. Mereka menaruh confidence-nya pada performance-nya, pada talentanya, pada jabatannya, pada kekayaannya, ataupun pada koneksi yang mereka miliki. Nah, orang-orang yang menaruh self-confidence-nya berdasarkan hal-hal tadi, hal-hal yang lahiriah, akan selalu kecenderungannya membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, kalau kita lihat kesaksian Paulus dalam Filipi 3 ayat 3 sampai 9, saya akan bacakan Filipi 3 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan katakan, Paulus berkata, karena kitalah orang-orang bersunat
yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, Paulus katakan. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Paulus menyatakan bahwa hal-hal yang sebenarnya dia bisa berbangga, tapi saudara lihat apa yang dia katakan selanjutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, saudara dan saya bisa lihat, Paulus mengerti bahwa tidak baik untuk bermegah karena hal-hal lahiriah, semua yang sudah disebutkan tadi. Ya, tetapi dia belajar untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain menurut hal-hal lahiriah, menurut apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia punya. Tetapi dia belajar untuk bermegah hanya di dalam Tuhan. Ya, jadi saya mau bilang buat kita semua, mari kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Seharusnya saudara dan saya, kita membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Jadi kita melihat, kita mengintrospeksi, apakah dari tahun ke tahun saya lebih baik dari saya sebelumnya? Apakah karakter saya telah diubahkan menjadi lebih seperti Yesus? Atau saya tetap saja seperti dulu? Ya, jadi lawan kita itu bukan orang lain. Lawan kita adalah diri kita sendiri. Orang lain bukan saingan kita. Ya, saudara bisa nangkap ini? Nah, masalahnya adalah kalau orang mulai membuat perbandingan dirinya dengan orang lain, dia akan merasa superior atau dia bisa merasa inferior. Ya, jadi kalau dia membandingkan kehidupannya dengan orang lain, dia lebih baik, dia akan merasa superior, dia merasa dia lebih dari semua orang lain. Dia bisa menjadi sombong. Tapi kalau dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia mendapatkan bahwa dia kurang, dia akan punya rasa inferior. Dia akan jadi minder, mungkin dia jadi stres karena gak bisa sama dengan orang lain. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa mari kita berhenti dari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kadang-kadang mungkin kita melihat kehidupan orang lain dari sosial media. Oh, dia bisa ke sini, dia bisa punya ini. Dia punya anak yang begini, dan kita merasa kita bukan apa-apa. Atau kita melihat orang lain dan kita merasa, apa itu dia? Kita lebih segala-galanya dari dia. Dan kita bisa jatuh dalam kesombongan. Tapi saya mau ajak kita pagi ini, mari kita belajar untuk menaruh confidence kita pada Tuhan. Ya, bukan pada diri sendiri, bukan pada apa yang kita miliki. Saudara mau? Kita akan belajar dengan cepat saja. Nah, mengapa perlu untuk memiliki Godfidence? Sebab orang yang memiliki Godfidence adalah orang-orang yang pertama, tidak takut tantangan atau proses. Kenapa tidak takut tantangan atau proses?
karena dia tahu bahwa waktu dia menghadapi tantangan, dia harus melewati proses, ada Tuhan yang kuat, yang mampu, yang selalu ada bersama-sama dengan dia, jadi dia bisa melewati semuanya dengan baik. Amin. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi diri walau dalam situasi atau kondisi yang sulit. Mungkin kondisi yang tidak ideal, tapi kita akan mampu mengembangkan potensi kita karena kita tahu bahwa sumber segala sesuatu itu Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia yang memampukan kita. Ya, itu kedua. Yang ketiga, orang yang memiliki confidence pasti adalah orang yang tahan bantingan. Dia bukan orang yang mental kerupuk ya. Dia orang yang selalu memandang kepada Tuhan, semua yang dia alami, dia percaya bahwa tangan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan yang keempat, orang yang memiliki confidence dapat menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saya mau kita belajar pagi ini bahwa confidence itu enggak terjadi secara otomatis. Tidak bisa kita berdoa terus langsung kita bilang, Tuhan saya mau punya confidence. Terus langsung saya punya kepercayaan yang penuh pada Tuhan. Tetapi confidence perlu dibangun di dalam hidup kita. Dibangun berarti apa? Step by step, langkah demi langkah. Untuk kita punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ya saudara? Nah, bagaimana untuk memiliki confidence? Yang pertama, kalau saudara dan saya ingin memiliki confidence, kita harus miliki waktu bersama Tuhan. Dan kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mau buka satu ayat, Mazmur 63, ayat 2 sampai 3, atau kita bisa juga baca sampai 4. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ya, saudara lihat bahwa Daud dia berkata bahwa dia merindukan Tuhan, jiwanya haus akan Tuhan. Dan waktu dia memandang ke tempat kudusnya Tuhan, dia dapat melihat kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Daud dapat melihat kuasa Tuhan yang selalu menyertai dia. Ya, dia katakan bahwa kasih setiamu lebih baik daripada hidup dan bibirku akan memegahkan namamu. Seperti tadi kita bernyanyi bahwa kita akan menyaksikan apa yang kita alami dalam hidup kita. Ada cerita, ada kisah yang mau kita ceritakan buat orang lain tentang Tuhan kita, tentang kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita dapat mempercayai seseorang saat kita menghabiskan waktu dengan dia, saat kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut dan kita dapat mengenal hatinya. Benar saudara? Kalau kita cuma ketemu misalnya hari Minggu ini saja, cuma say hi, say hello, tentunya kita tidak tahu bagaimana pribadi orang itu. Ya, demikian juga untuk memiliki confidence, maka kita perlu punya waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Dan kita mendengar isi hatinya Tuhan, supaya kita kenal pribadinya. Ya, semakin kita mengenal dia, semakin kita akan percaya kepadanya. Ya saudara, jadi waktu kita punya waktu dengan Tuhan, kita semakin mengenal dia, kita akan semakin percaya kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana untuk memiliki confidence?
Yang kedua adalah fokus pada kekuatan dan kemampuan kuasanya. Nah, untuk dapat percaya dengan penuh kepada Tuhan, saudara dan saya harus fokus pada kuasanya. Kuasanya yang memampukan kita untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh dari seorang pribadi di 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10, ada seorang yang bernama Yabes. Ayat ini terkenal dengan sebagai doa Yabes ya. Saya mau bacakan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin saudara. Saudara mau waktu kita berdoa dan Tuhan menjawab, mengabulkan permintaan kita? Ya, kita belajar ya dari Yabes. Nah, Yabes sebagai seorang pribadi, dia kenal siapa Tuhan. Sehingga dia dengan yakin meminta kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan memberkati saudara. Kalau kita tidak percaya dengan seseorang, tentunya kita nggak akan bisa dengan yakin berkata, tolong berkati saya. Tapi karena Yabes percaya siapa itu Tuhan, dia berdoa dan meminta Tuhan untuk memberkati. Dan bukan saja dia minta Tuhan memberkati dia, tapi dia bilang, Tuhan luaskan daerahku. Mungkin kalau kita khotbah ini akan panjang ya saudara, cuman saya mau kasih contoh saja. Jadi Yabes berkata, mari perluaskan daerahku. Nah, dan dia minta untuk Tuhan menyertai dan melindunginya. Jadi Yabes tahu bahwa bukan hanya berkat-berkat Tuhan yang dia butuhkan, tapi dia tahu bahwa dia juga butuh penyertaan Tuhan. Dan dia butuh perlindungan dari Tuhan. Dan kenapa Yabes berdoa seperti itu? Karena Yabes percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup. Ya, jadi Yabes fokus pada kekuatan dan kemampuan kuasa Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana untuk memiliki Godfidence. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari dosa. Saudara dan saya tidak bisa beriman dan menaruh percaya kepada Tuhan secara penuh saat kita tetap hidup di dalam dosa. Ya, saudara tahu ya dosa itu apa ya? Dosa besar, dosa kecil itu sama saja. Dosa bohong kecil-kecil dengan dosa seksual atau dosa penipuan, pembunuhan sama saja, itu tetap dosa, ya. Jadi kita tidak bisa beriman pada Tuhan kalau kita tetap hidup dalam dosa. Saya mau kita lihat ada 2 ayat saja. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi waktu kita mau untuk belajar percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa hidup dalam dosa. Karena tadi dikatakan bahwa dosa kita yang memisahkan kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus mau untuk menjauhkan diri dari dosa. Ya, saudara bisa mengerti ya? Nah, firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 2 katakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini waktu-waktunya kita sadar bahwa kita harus bertobat karena kerajaannya sudah dekat.
Dan bertobat supaya apa? Kita bertobat supaya Tuhan dapat datang dan tinggal di dalam kita, sehingga kita dapat memiliki Godfidence. Ya. Yang keempat, bagaimana untuk memiliki Godfidence? Temukan kehendaknya di dalam hidupmu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak buat kita masing-masing secara pribadi yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, saudara dan saya harus temukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan dibangun saat kita senantiasa mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan itu kembali saya mau katakan langkah demi langkah untuk sampai kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita bisa lihat Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Firman Tuhan katakan bahwa aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi kembali lagi Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan bahwa dia sangat suka melakukan kehendak Tuhan. Dan bagaimana dia dapat melakukan kehendak Tuhan? Karena Taurat Tuhan, karena titah-titah perintahnya Tuhan itu ada dalam dadanya. Amin saudara. Jadi waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, firman itu, perkataan-perkataan Tuhan itu harus ada dalam kita. Ya. Ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Saudara sudah jelas? Yang Tuhan inginkan untuk kita harus belajar untuk mencari kehendaknya. Kita belajar untuk mendengar apa yang Dia katakan. Dan kita harus action, kita melakukannya. Dan kita harus mengerti bahwa waktu kita melakukan kehendaknya, itu karena kita mengasihi Dia. Bukan karena janji-janjinya. Bukan karena apa yang Dia bisa berikan buat kita. Dan juga kita belajar untuk tidak khawatir kemana kehendaknya membawa kita. Kadang-kadang jujur kita berdoa, Tuhan kehendak-Mu apa? Bawa saya, tunjukkan buat saya. Tapi kita ragu-ragu, kita takut, kita khawatir bahwa kehendak Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang membuat kita jadi turun levelnya. Kehendak Tuhan akan membawa kita untuk kita hidup berkekurangan. Tapi saya percaya bahwa waktu Tuhan ingin membawa kita ke suatu tempat, apa yang menjadi kehendaknya, provisi dari Tuhan tetap juga ada bersama-sama buat kita. Amin. Nah, kita melakukan kehendak Tuhan karena kita percaya bahwa yang terbaik itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana untuk memiliki Godfidence? Yang kelima, berdiri teguh di dalam iman. Kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat 3, ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14 katakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, jelas saudara. Nah, untuk kita hidup dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, saudara dan saya kita harus memutuskan untuk kita berdiri teguh di dalam iman dan kebenaran. Di dalam arus yang terjadi di dalam dunia ini, kita lihat bahwa keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia
dan kita tahu kalau ada ketidakbenaran, kita harus memutuskan bahwa kita akan berdiri teguh dan kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Ya, jadi hidup percaya pada Tuhan berarti kita memilih hidup di dalam kebenaran, walau orang lain melakukan yang sebaliknya. Jadi kita melakukan bukan orang banyak melakukan itu, kita juga melakukan itu. Tapi yang kita tahu kebenaran, walau orang lain gak melakukannya, kita harus melakukannya. Saya mau kutip ada perkataan dari seorang filsafat namanya William Penn, dia katakan begini, benar adalah benar meskipun semua orang menentangnya, dan salah adalah salah meski semua orang melakukannya. Ya saudara, jadi kalau kebenaran semua orang menentang tetap itu benar. Dan hal yang salah meski semua orang melakukan itu tetaplah hal yang salah. Ya, jadi saya mau ajak kita, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ambil keputusan untuk kita hidup dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dengan confidence kita melangkah maju untuk sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara dan saya dapat lakukan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Dan saya mau tutup dengan satu ayat untuk mengingatkan kita semua. Mazmur 37 ayat 5-7a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi saya mau katakan, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, kita belajar untuk percaya penuh kepadanya dan percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak. Mari kita belajar untuk berdiam diri dan menantikan Tuhan. Amin saudara. Nah, bagi saudara yang sedang berada dalam proses, dalam kondisi yang tidak baik, saya mau dorong kita untuk jangan berhenti berdoa. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan saya percaya akan ada terobosan dalam hidup saudara. Akan ada kesembuhan buat saudara, dan akan ada pemulihan untuk hidup kita semua. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan siang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.